Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah hadis dakwah. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan pembahasan tentang kontekstualitas hadis. Nah, kontekstualitas hadis, kebijakan, dan inklusivitas dalam berdakwah. Nah, ini menjadi tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya saya akan menampilkan slide kepada teman-teman agar teman-teman bisa menyaksikan, bisa lebih mudah memahami dengan melihat apa yang akan kita tampilkan pada slide berikut ini. Baik, teman-teman yang berbahagia, terkait dengan mata kuliah hadis dakwah pada pembahasan tentang kontekstualitas hadis, kebijakan dan inklusivitas dalam berdakwah, ini merupakan pembahasan mengenai pemahaman dalam memahami hadis. Memahami hadis yang tidak hanya dilihat pada satu aspek saja, tidak hanya melihat pada aspek tekstualnya saja, tetapi kita juga melihat aspek historisnya, aspek asbabul wurudnya, aspek sejarahnya kenapa hadis itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, atau aspek kenapa Rasulullah SAW melakukan hal itu, atau aspek mengapa Rasulullah menetapkan hal itu. Karena hadis itu semua yang bersumber dari Nabi, mulai dari perkataan, kemudian perbuatan, kemudian takrir atau ketetapan Nabi, itu semuanya dinilai hadis, dengan tambahan yaitu sifat akhlak Nabi, kemudian sifat fisik Nabi SAW. Baik teman-teman yang berbahagia, terkait dengan kontekstualitas hadis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan definisi dari kontekstualitas. Kontekstualitas itu atau kontekstualitas hadis itu adalah pemahaman hadis yang bisa dipahami dengan tidak berpaku pada teksnya. Nah, dalam memahami hadis tidak cukup pemahaman dengan memahami secara tekstual saja, tetapi hadis juga bisa dipahami secara kontekstual. Nah, cara memahami hadis dengan cara mempertimbangkan konteks itu kita sama artinya juga melihat historis hadis itu disampaikan atau asbabul wurud hadis itu disampaikan. Kalau misalkan dalam Al-Quran itu ada tema tentang asbabun nuzul, sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan. Nah, dalam hadis ada asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Atau kalau dalam bahasa akademisnya yaitu historis sosial. Nah, ini bukan merupakan metode yang baru karena telah terjadi pada masa Nabi, karena telah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW. Yaitu saat para sahabat kembali dari medan perang, kemudian ingin berangkat ke perkampungan Bani Quraizoh. Nah, Nabi menyampaikan pesan kepada para sahabat, yaitu rombongan para sahabat menyampaikan satu hadis, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ahadul asri illa fi Bani Quraizoh. Nah,
tidaklah atau janganlah di antara kalian, kata Rasulullah, sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizoh. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, rombongan para sahabat yang pada saat itu memahami hadis tidak hanya melihat satu aspek saja, tetapi melihat dari aspek konteksnya. Maka sahabat pada saat itu terbagi menjadi dua dalam memahami hadis ini. Nah, yang pertama adalah sebagian dari sahabat memahami hadis secara tekstual. Nah, sehingga mereka tidak melakukan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizoh. Mereka tiba di tempat setelah matahari terbenam. Dan waktu sholat asar pada waktu itu sudah selesai, sudah habis waktunya. Jadi mereka melaksanakan sholat asar saat matahari sudah terbenam. Nah, ini kelompok sahabat yang memahami hadisnya secara tekstual. Nah, mereka memahami bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusalliyanna ahadul asri illa fi bani Quraizoh, janganlah di antara kalian melakukan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizoh. Mereka memahami berarti sholat asar itu harus di Bani Quraizoh. Itu pemahaman kelompok yang pertama, rombongan dari sahabat tadi yang pertama. Nah, yang kedua, mereka memahami dengan memahami dari konteks Rasulullah menyampaikan hadis itu. Nah, sahabat yang kedua atau kelompok sahabat yang kedua ini memahami hadis tersebut berdasarkan konteks dan tujuannya. Nah, yaitu sebagai perintah agar mereka bersegera, agar mereka cepat dalam melakukan perjalanan, sehingga bisa tiba di perkampungan Bani Quraizoh itu sebelum waktu asar selesai, atau sebelum masuk waktu maghrib mereka sudah sampai di perkampungan Bani Quraizoh. Nah, mereka boleh sholat asar meskipun sampai di perkampungan Bani Quraizoh. Nah, seperti itu. Ini pemahaman yang kedua yang dipahami secara kontekstual. Artinya pemahaman hadis secara kontekstual sudah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pada saat Rasulullah menyampaikan hadis ini. Kemudian berikutnya kita akan melihat prinsip-prinsip kontekstualitas. Nah, prinsip-prinsip kontekstualitas itu apa saja? Ini ada beberapa poin yang kita sampaikan ini. Yang pertama ada prinsip ideologi terbuka. Nah, jika kita ingin memahami hadis secara kontekstual, kita perlu memahami prinsip ideologi terbuka. Nah, ini ada hadis yang disampaikan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Baihaqi, bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha. Nah, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada penghujung setiap 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Apa maksud ideologi terbuka dengan hadis ini? Nah, dalam hadis ini kita pahami bahwasanya setiap 100 tahun itu akan ada orang yang memperbaharui agama. Nah, dalam hal memperbaharui agama ini, yang diperbaharui adalah metode-metode, bukan terkait dengan syariatnya, atau memperbaharui pemahaman-pemahaman tentang ajaran agama, tetapi bukan masalah prinsip-prinsip pokok dalam ajaran agama. Nah, sehingga ini dipahami atau prinsip ini dipahami ketika ada tokoh, ada ulama yang muncul menjadi ulama hadis atau ulama besar kan pada setiap 100 tahun. Nah, dia memperbaharui agama dengan memperbaharui metode, kemudian pemahaman. Nah, artinya pemahaman tersebut bisa dikategorikan prinsip dalam memahami hadis secara kontekstual. Nah, sekali lagi kita garis bawahi pemahaman di sini bukan
atau pembahasan di sini bukan terkait dengan pokok-pokok ajaran agama. Kemudian selanjutnya, prinsip kedua yaitu dalam memahami hadis secara kontekstual yang perlu kita pegang adalah prinsip otentisitas dan kualitas. Nah, yang bisa dipahami hadis secara kontekstual itu adalah hadis yang benar-benar sahih, yang otentisitas itu benar berasal dari baginda Rasulullah SAW, dan kualitas hadisnya bukan masuk kategori hadis lemah atau bukan masuk kategori hadis yang paling parah lagi hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, kenapa? Karena hadis palsu itu sudah mulai tersebar pada masa setelah masa Rasulullah SAW. Ini ada cerita penyusunan hadis yang dilakukan para ulama yang bersumber dari Nabi SAW telah ada dalam bentuk kitab, musnad atau sunan atau al-jami. Akan tetapi pada masa pemerintahan wali kota Basrah, yaitu Muhammad bin Sulaiman, ada seorang yang akan dieksekusi di tiang gantungan. Namanya Abdul Karim Ibnu Abi Auja. Dia mengaku bahwasanya dia telah menyebar atau membuat hadis palsu sebanyak 4.000 hadis. Nah, ini sumbernya bisa dilihat nanti di kitabnya Syekh Nuruddin Itar. Nah, bagaimana cara untuk membuktikan keotentikan suatu hadis? Nah, ini ada 3 poin kita sampaikan. Yang pertama adalah meneliti dan menelusuri serta menetapkan kualitas sanad suatu hadis sesuai dengan kaidahnya. Artinya, hadis yang bisa dipahami secara kontekstual, hadis yang memiliki kualitas sanad sahih, kemudian hadis yang sesuai dengan kaidah ulumul hadis, kaidah hadis sahih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan kitab-kitab sumber hadis sahih sebagai pedoman, seperti Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah atau kitab-kitab hadis sahih yang lainnya. Itu yang dijadikan rujukan dalam memahami hadis-hadis secara kontekstual. Yang ketiga adalah berpedoman pada ulama. Nah, pada ulama kritikus hadis. Jadi yang menilai hadis itu sahih, yang menilai hadis itu hasan, menilai hadis itu sahih bukan kita. Kita sebagai pengikut. Nah, pengikut apa yang telah dipelajari, apa yang telah dinilai oleh para ulama hadis. Nah, dalam memberikan informasi, kemudian dalam masalah periwayatan hadis, seperti Imam Abi Hatim Ar-Razi, kemudian Imam An-Nawawi, kemudian Imam Al-Zahabi, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain-lain. Itu para ulama kritikus hadis yang menilai kedudukan hadis apakah sahih, hasan, dhaif. Berikutnya, karena pada masa Nabi itu kita tidak menemukan hadis hasan, hadis dhaif, istilah-istilah itu tidak kita temukan. Nah, kita semua tahu hadis pada masa Rasulullah itu kualitasnya adalah hadis sahih karena masih ada sosok baginda Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga yaitu prinsip klasifikasi. Nah, dalam prinsip ini memahami hadis secara kontekstual, kita juga perlu melihat hadis ini, kenapa Rasulullah menyampaikan hadis ini? Nah, apa status Rasulullah menyampaikan hadis ini? Apakah beliau sebagai seorang Rasul, ataukah beliau sebagai seorang pemimpin politik, kepala pemerintahan, atau sebagai panglima perang, atau sebagai hakim, atau sebagai kepala keluarga, atau sebagai manusia biasa? Nah, itu perlu diklasifikasikan. Nah, kapasitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis seperti yang kita sampaikan tadi perlu diklasifikasikan. Ini penegasannya bahwa Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menghapus kepribadiannya. Nah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Yang membedakan adalah kita tidak mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, kemudian dalam hadis Nabi menyampaikan innama ana basyarun.
idza amartukum bisyai'in min dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bisyai'in min ra'yi fa innama basyarun. Nah, aku hanyalah seorang manusia, kata Nabi. Maka jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian tentang masalah agama kalian, maka ikutilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia. Nah, artinya dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ada sisi Rasulullah sebagai manusia biasa. Nah, ketika Rasulullah sedang istirahat, ketika Rasulullah sedang memerlukan makan, ketika Rasulullah memerlukan minum, itu semua pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa. Tetapi cara-cara bagaimana Rasulullah makan, cara bagaimana Rasulullah minum, etika-etika tersebut itu bisa kita ambil bagaimana Rasulullah mengajarkan adab. Nah, ini kita bisa lihat Rasulullah sebagai Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul pribadi beliau. Nah, seperti melakukan poligami sampai 11 istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 12. Nah, ini khusus klasifikasi Rasulullah sebagai seorang nabi. Nah, manusia biasa tidak bisa mengikuti ini. Nah, itu prinsip-prinsip mengklasifikasi. Jadi kita perlu melihat ketika Rasulullah menyampaikan hadis, ini sosok Rasulullah sebagai apa? Sebagai apa? Nah, itu yang kita pahami, yang perlu kita pahami. Prinsip yang berikutnya adalah yaitu memperhatikan antara tujuan dan sarana. Nah, ini juga perlu kita lihat, penting bagi kita melihat bahwasanya perkembangan zaman itu menjadikan sarana dakwah. Nah, perkembangan zaman itu menjadikan sarana dakwah dapat berubah dan berkembang. Ya, sedangkan tujuan pokok yang disampaikan tidak akan mengalami perubahan. Kaidah ini yang dapat dipakai dalam hal yaitu at-tamyiz bainal wasilah al-mutaghayyirah wal hadaf ats-tsabit. Nah, jadi sesuatu media atau perantara itu bisa saja mutaghayyir, ya berubah-ubah, tetapi tujuan itu tetap sama. Contoh, kita kasih contoh, nanti kan kita bahas contoh lebih detailnya terkait dengan masalah sikat gigi siwak. Nah, siwak itu kalau kita perhatikan tujuan untuk siwak itu adalah membersihkan mulut. Nah, membersihkan mulut, kemudian supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah membersihkan mulut sebelum melaksanakan sholat. Tapi apakah boleh wasilah atau perantara untuk membersihkan gigi itu siwak diganti dengan wasilah yang lain seperti sikat gigi? Ya, boleh, tentu boleh. Nah, inilah prinsip memperhatikan tujuan dan sarana prasarana. Asal barang yang digunakan itu tidak mengandung barang-barang yang haram. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip indikasi. Nah, indikasi atau qarinah memberikan petunjuk ke arah pemahaman secara kontekstual. Jika indikasinya mengarah pada pemahaman tekstual, ya hadisnya dipahami secara tekstual. Nah, kalau lebih kuat untuk mengarah kepada pemahaman tekstual, tetapi ketika kita melihat hadis ini terindikasi lebih condong kepada pemahaman kontekstual, maka hadis ini dipahami secara kontekstual. Nah, begitu beberapa prinsip tentang memahami hadis secara kontekstual. Nah, prinsip-prinsip ini nanti yang kita pegang untuk melihat contoh-contoh hadis-hadis yang bisa dipahami secara kontekstual. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti silakan dilihat contoh-contoh di video selanjutnya. Astaghfirukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.